Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya kak ya, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, rawahu Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang muslim adalah orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya, ya. Dan orang yang berhijrah, yaitu orang yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini yaitu hadis riwayat Bukhari. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau melihat teks dari terjemah hadis ini, kita dapat melihat secara jelas bahwa orang muslim itu tidak diperbolehkan untuk menyakiti, ya, memberikan keburukan kepada saudaranya, baik lisan atau tangannya. Jadi lisannya itu tidak diperkenankan untuk mengucapkan sesuatu yang buruk yang dilontarkan kepada saudaranya, baik itu fitnah ataupun dusta ataupun suudzon yang kemudian dilontarkan kepada mereka. Wabil khusus hari ini yang kemudian kita tahu bersama bahwa perjuangan para pejuang untuk menjaga Masjidil Aqsa yang berada di Palestina adalah merupakan keutamaan, kemuliaan yang mereka upayakan. Apapun yang mereka upayakan, apapun yang mereka kemudian mengambil langkah, itulah yang terbaik, yang kemudian tidak boleh kita berkomentar sesuatu yang cenderung kepada menjelek-jelekkan. Misalnya begini, ya, menyalah-nyalahkan para pejuang kenapa menyerang duluan, padahal kita ketahui sebenarnya itu bukan sebuah keburukan, bukan mereka tidak paham akan konsekuensi yang kemudian didapat, tapi menyerang duluan adalah bentuk dari taktik yang kemudian menjadi sesuatu yang harus dilakukan, ya, bukan malah menjelek-jelekkan, gara-gara itu tuh Hamas menyerang duluan dan sebagainya. Nah, kalau kami mendengar pemaparan dari Syekh Abdurrahman kemarin, bahwa apa yang beliau katakan, apa yang beliau beritakan kepada kita, bahwa, ya, ternyata orang Zionis laknatullah alaihim itu mereka sudah merencanakan untuk menghancurkan Masjidil Aqsa kurang lebih dari bulan-bulan sebelumnya. Kemudian juga akan menghancurkan Gaza. Nah, kemudian data ini kemudian didengar oleh mujahidin, didengar oleh para pejuang, maka mengambil langkah sikap menyerang duluan ketimbang untuk bagaimana diserang, ya. Dan kita perlu ketahui bahwa mereka cukup lama sudah terjajah di negeri mereka sendiri, bahkan kurang lebih dari 70-an tahun. Lantas bagaimana kemudian ketika mereka melakukan perlawanan, lalu kita ikut-ikutan latah menjelek-jelekan upaya mereka dalam berlawan, ya. Kita bersama bahwa itu tidak diperbolehkan, baik lisan kita maupun dengan tangan kita, ya. Menuduh yang tidak enggak-enggak, kemudian mengungkit aib-aibnya. Oh, ternyata para pejuang ini ternyata saling bertengkar, diungkit aib-aibnya, itu tidak diperbolehkan, ya. Mestinya apa? Mestinya saling membantu, saling melengkapi, saling menyempurnakan, ya, saling tolong menolong, peduli
bukan kemudian malah menjatuhkan, sehingga kaum muslimin di belahan dunia manapun itu terasa agak takut untuk membantu karena sudah kena virus-virus dari ucapan-ucapan yang kotor tadi. Makanya kemudian kita coba hilangkan. Jangan sampai kemudian ada dari kaum muslimin yang menjelekan para pejuang Gaza atau Palestina, karena mereka adalah untuk bagaimana membela kaum muslimin dan juga kemuliaan Masjidil Aqsa. Karena kemuliaan Masjidil Aqsa adalah sebuah keberkahan, warisan para nabi, warisan para pejuang, warisan para orang-orang soleh terdahulu yang kemudian kita paham bersama, ya, mestinya harus dijaga bareng-bareng, bukan hanya orang-orang di Gaza saja, para pejuang di Gaza saja, bukan rakyat muslim di Gaza saja atau di Palestina secara umum, tapi harus seluruh orang Islam yang di muka bumi ini kemudian ikut berpartisipasi dalam kemenangan kebaikan ini, ya. Jadi nggak boleh nih al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu mestinya itu sesama muslim lainnya itu, orang muslim lainnya itu tidak mendapatkan keburukan dari lisannya atau dengan tangannya. Wal muhajiru, dan orang yang sedang berhijrah, ya, man hajara manahallahu anhu, yang berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah di sini adalah orang yang kemudian pergi meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah ditetapkan itu haram, itu dibenci, nah itu harus ditinggalkan. Tapi ada maksud lain yang kemudian disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin, ya saudara-saudara kita, malah menyuruh orang-orang Palestina untuk berhijrah. Padahal kita ketahui bersama bahwa perginya orang-orang Islam di Palestina, yang kemudian pergi juga orang-orang di Gaza, ya, dalam rangka kemudian tadi, ya, karena begitu besarnya beratnya dari ujian itu, kemudian mereka pergi, ya, agar aman begitu, ya. Justru malah itu yang kemudian disenangi oleh orang-orang Israel, ya. Kemudian diniatkan oleh para orang-orang Israel, itu yang disukai oleh orang-orang Israel. Masa iya kemudian ketika saudaranya kena musibah, tanahnya diambil, dirampas, keluarganya dibunuh, kemudian ada orang muslim lain yang kemudian bilang, ya, kamu pergi saja dari rumah kami, pergi saja dari tanah kami, kan nggak masuk di akal seperti ini. Maka hal ini yang kemudian tidak diperbolehkan seperti ini. Mana hijrah yang seperti ini yang salah, ya, mana yang seperti ini mana yang salah. Mestinya apa? Kita bantu dengan bagaimana kita menuliskan harta kita, ya, kemudian kita bantu dengan doa, mensupport, meyakinkan mereka, berterima kasih, bersyukur kepada mereka yang telah menjaga Masjidil Aqsa, bukan malah menyuruhnya untuk pergi. Demikian saja kemudian Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih hadisnya, ya, kalau dimaknai atau digambarkan pada kondisi saat ini, yang mungkin bisa masuk, ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.